Kabar yang datang dengan menghunuskan pedang sangat menggetarkan hati perasaan Zainab yang berada di atas unta. Ternyata saat itu Zainab sedang hamil. Ancaman kabar membuatnya jatuh terpelanting yang mengakibatkan kandungannya gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dahulu di kota Mekah terdapat seorang pemuda terhormat di kalangan suku Quraisy. Ia terkenal dengan harta kekayaan yang melimpah, mempunyai usaha perniagaan, dan terkenal sebagai pemuda jujur serta memegang amanat. Pemuda itu ialah Abul Ash bin Rabi. Melihat kemuliaan pemuda ini, Khadijah berkeinginan menjodohkan putrinya Zainab dengan pemuda ini. Nabi Muhammad pun menyetujui keinginan istrinya tersebut. Apalagi Abul Ash bukan termasuk orang asing di sisi Nabi. Abul Ash bin Rabi adalah keponakan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ibunya Abul Ash bin Rabi adalah Halah binti Khuwailid, saudari perempuan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pernikahan pun dilangsungkan di hari yang indah itu. Khadijah memberikan kalung miliknya sebagai hadiah bagi putrinya tercinta. Zainab pun meninggalkan rumah ibu dan ayahnya untuk tinggal bersama Abu Ash bin Rabi untuk membangun mahligai rumah tangga bersamanya. Ketika itu, sesungguhnya Abu Ash belum memeluk Islam. Pada saat itu, Allah belum mengharamkan pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Waktu pun terus berlalu. Cahaya Islam mulai merasuk di hati penduduk Mekah. Namun sungguh sayang, Abul Ash bin Rabi masih enggan menerima hidayah Islam yang telah dipeluk istri tercintanya itu. Ia masih belum bisa meninggalkan agama nenek moyangnya yang telah mengakar kuat di hatinya, walaupun di sisi hatinya yang lain, ia masih sangat mencintai Zainab dengan kecintaannya yang murni. Zainab dengan segala keinginannya yang kuat berupaya merayu suaminya agar menerima hidayah Islam. Ia berupaya sebaik mungkin menerangkan agama yang dibawa ayahnya kepada suaminya itu dengan tenang dan penuh pengharapan. Dipilihnya kata-kata yang halus dan wajah yang lembut untuk menarik hati Abul Ash. Ia juga berusaha sekuat mungkin memilih untayan lisan yang indah dan tutur kata yang santun untuk meluluhkan hati sang suami tercinta. Namun, tidaklah ada yang bisa memalikan hati manusia selain pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah. Zainab sangat bersedih karena lelaki yang dia cintai sama sekali tidak terketuk hatinya. Abul Ash hanya diam dan tidak menanggapi perkataan istrinya dengan jawaban yang memuaskan. Seolah-olah suara hati sang istri tidaklah demikian penting dan berarti dalam hidupnya. Ketika permusuhan Rasulullah SAW, kaum muslimin dan dengan kaum orang Quraisy semakin memuncak, orang-orang kafir tersebut mendorong para laki-laki yang mempunyai istri muslimah agar menceraikannya. Benarlah, dua belahan hati Nabi Muhammad, Ruqayyah dan Ummi Kulsum telah diceraikan suaminya, lalu diantarkan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Betapa bahagianya Nabi Muhammad SAW menerima kembali kedua putrinya. Justru kekhawatiranlah yang melanda bila keduanya masih hidup bersama laki-laki musyrik. Kaum kafir Quraisy sebenarnya juga mendorong Abul Ash agar menceraikan Zainab. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Hai Abul Ash, ceraikanlah istrimu, kembalikan dia ke rumah ayahnya. Kami sanggup dan bersedia mengawinkanmu dengan siapa saja yang engkau sukai dari segudang wanita Quraisy yang cantik-cantik." Akan tetapi, ternyata cintanya terlanjur begitu dalam kepada Zainab.
Baginya tidak ada wanita lain yang mampu menandingi istri tercintanya tersebut. Oleh karena itu, Abul As menjawab seruan orang kafir tadi. Tidak, aku tidak akan menceraikannya. Aku tidak akan menggantikannya dengan wanita manapun di seluruh dunia ini. Pada dasarnya Rasulullah SAW ingin seandainya Abul As menceraikan Zainab. Namun apa kuasa beliau? Saat itu Allah belum mengharamkan perkawinan wanita muslimah dengan pria musyrik. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak berhak memaksa Abul As untuk menceraikan istrinya. Ketika terjadi perang Badar, Abul As ikut serta berada dalam barisan kaum musyrikin. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekiranya ia tidak mau berperang, sedangkan ia tinggal bersama kaum musyrikin di Mekah. Itulah yang memaksanya ikut dalam barisan kaum musyrikin. Maka perang pun terjadi dengan membawa hasil berupa kekalahan di pihak kaum musyrikin dan rasa malu yang menimpa kaum kafir Quraisy. Di antara mereka ada yang tewas terbunuh di tangan kaum muslimin, ada yang tertawan dan ada pula yang berhasil meloloskan diri. Dan ada pun Abul As, ia termasuk kelompok yang tertawan. Rasulullah SAW mewajibkan uang tebusan yang harus dibayar bagi setiap tawanan yang ingin bebas. Tebusan yang ditetapkan sebesar kedudukan dan kekayaan tawanan tersebut di kaumnya, antara 1.000 hingga 4.000 dirham. Maka berdatanganlah para utusan dari Mekah dengan membawa uang untuk menebus karib kerabat mereka yang tertawan. Zainab, putri Nabi Muhammad SAW yang begitu dalam cintanya kepada suaminya, turut pula mengirimkan utusan untuk menebus Abul As bin Rabi'. Di antara uang tebusan itu terdapat sebuah kalung Zainab yang merupakan pemberian ibundanya, Khadijah binti Khuwailid, sebagai hadiah di hari pernikahan Zainab dengan Abul As. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat kalung tersebut, tersentuhlah hati beliau. Wajah beliau berubah menjadi sedih dengan kesedihan yang dalam. Bagaimana tidak, kalung yang beliau lihat dulunya adalah milik istri pertamanya yang selalu mendampinginya dalam keadaan susah dan senang. Wanita mana yang mampu menandingi kesetiaan Khadijah dikala Nabi SAW dicaci maki orang-orang kafir? Khadijah lah yang menyelimuti Nabi dan menenangkan beliau ketika turun wahyu pertama kali. Maka wajarlah jikalau muncul perasaan rindu di hati beliau. Di sisi lain, kalung yang beliau lihat adalah kepunyaan putrinya yang sangat beliau sayangi. Maka hati mana yang tidak tersentuh, apalagi dari seorang ayah kepada putri yang terpisah darinya. Nabi Muhammad SAW pun akhirnya membebaskan Abul As dengan memberi syarat agar ia mengantarkan Zainab kepada Rasulullah SAW setibanya di Mekah. Benarlah, setibanya di Mekah, Abul As segera memenuhi janjinya. Ia memerintahkan Zainab agar segera mempersiapkan diri untuk pergi ke Madinah. Abul As pun turut menyiapkan perbekalan dan kendaraan untuk kepergian istrinya tersebut. Ia lalu menyuruh adiknya Amru ibn Rabi' yang mengantarkan Zainab dan menyerahkannya pada utusan Rasulullah yang sudah menunggu tidak jauh di luar kota Mekah. Amru ibn Rabi' menyambut perintah kakaknya itu. Serta-merta ia membawa busur dan membawa sekantung anak panah, lalu dinaikkannya Zainab ke unta. Mereka pergi keluar Mekah di tengah hari dan dilihat kaum Quraisy. Melihat hal itu, orang-orang Quraisy marah dan berupaya menyusul keduanya, lalu mengancam dan menakut-nakuti Zainab. Mereka menyusul Amru dan Zainab. Salah satu dari mereka yang pertama kali mampu menyusul keduanya adalah Habar bin Aswad. Ada yang mengatakan Nafi bin Abdi. Habar yang datang dengan menghunuskan pedang sangat menggetarkan hati perasaan Zainab yang berada di atas unta. Ternyata saat itu Zainab sedang hamil. Ancaman Habar membuatnya jatuh terpelanting yang mengakibatkan kandungannya gugur. Ini merupakan musibah berat yang dihadapi Zainab. Dan karena musibah ini membuat beliau sering sakit-sakitan.
Akhirnya Abul As pun berpisah dengan istrinya. Dalam masa perpisahan ini, tidak satupun yang sangat Zainab harapkan selain hidayah Islam merasuk kepada kekasih yang sangat ia cintai itu. Zainab senantiasa memohon kepada Allah agar Abu As segera memeluk agama Islam. Perpisahan ini demikian lama berlangsung beberapa tahun hingga menjelang Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Abul As adalah seorang pedagang dan biasa berdagang di negeri Syam. Kegiatan berdagang inilah yang dilakukan setelah ia berpisah dengan wanita yang sangat ia cintai, Zainab. Suatu ketika menjelang terjadinya Fatu Makkah, dalam perjalanan pulang Abul As dari Syam ke Mekah, kafilahnya dicegat pasukan muslim. Ketika itu Abul As membawa 100 onta yang penuh dengan muatan dan 170 personil yang mengiring unta-unta tersebut. Namun Abul As masih beruntung karena ia berhasil lolos dari sergapan, tapi tidak dengan harta yang ia bawa, sehingga ia tidak memiliki apa-apa lagi saat itu. Lalu dengan sembunyi-sembunyi, ia menyusup ke kota Madinah di kala hari telah gelap. Ia berhasil mendapati rumah Zainab. Lalu ia minta perlindungan kepadanya. Zainab pun memberikan perlindungan kepada Abul As. Setelah itu, ketika Nabi hendak menunaikan sholat subuh dan beliau sudah berdiri di mihrab, lalu takbir, dan takbirnya diikuti para sahabat, Zainab berteriak dari tempat khusus wanita, "Hai orang-orang, saya Zainab binti Muhammad. Abul As minta perlindungan kepada saya. Oleh karena itu, saya menjaminnya." Setelah Nabi usai melaksanakan sholat, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai orang-orang, apakah kalian mendengar suara Zainab?" Para sahabat menjawab, "Kami mendengar, wahai Rasulullah." Nabi berkata lagi, "Demi Allah, yang jiwaku dalam genggamannya, saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini kecuali setelah mendengar teriakan Zainab." Kemudian Nabi mendatangi rumah Zainab, kemudian berkata kepadanya, "Hormatilah Abul As, akan tetapi ketahuilah, engkau tidak lagi halal baginya." Setelah itu Nabi memanggil pasukan muslim Madinah yang telah menyergap kafilah dagang Abul As. Lalu beliau berkata kepada mereka, "Sebagaimana kalian ketahui, orang ini adalah Abul As, adalah famili kami. Kalian telah mengambil hartanya. Kembalikanlah hartanya. Itulah yang kami sukai. Akan tetapi jika kalian enggan mengembalikannya, itu adalah hak kalian, karena harta itu adalah rampasan perang diberikan Allah kepada kalian. Kalian berhak mengambilnya." Mendengar perkataan Nabi tersebut, para sahabat justru mengatakan, "Kami akan kembalikan, wahai Rasulullah." Mengetahui para sahabat Nabi ingin mengembalikan hartanya, Abul As mendatangi mereka untuk mengambil hartanya tersebut. Ketika Abul As sampai di hadapan para sahabat Nabi berkata, "Wahai Abul As, engkau adalah seorang bangsawan Quraisy. Engkau akan dapat menikmati harta penduduk Mekah yang engkau bawa ini. Masuk Islam, lalu tinggallah bersama kami di Madinah." Kalau kita lihat sepintas, tawaran para sahabat ini demikian menguntungkan Abul As. Namun lihatlah betapa tinggi dan luhur pekerti serta kehormatan Abul As dalam sikap Abu As berikut. Abul As menolak tawaran para sahabat seraya berkata, "Hal itu tidak pantas. Aku harus mengembalikan harta yang diamanahkan kepadaku." Lalu Abul As membawa kembali harta bendanya menuju Mekah. Kemudian begitu ia sampai di Mekah, ia segera mengembalikan harta dan amanah-amanah kepada setiap yang berhak menerimanya. Setelah itu, ia berkata kepada penduduk Mekah, "Wahai kaum Quraisy, masih adakah yang belum menerima pembayaran dariku?" Penduduk Mekah serta-merta menjawab seruan itu, "Tidak, semoga Tuhan membalasmu dengan yang lebih baik. Kami telah menerima pembayaran darimu secukupnya." Abul As lalu berkata, "Sekarang ketahuilah, aku telah membayar hak kamu masing-masing secukupnya. Maka kini dengarkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk menyatakan Islam kepada Muhammad ketika aku berada di Madinah, kecuali kekhawatiranku kalau kalian menyangka aku masuk Islam karena hendak memakan harta kalian.
Kini setelah Allah membayarnya kepada kamu sekalian dan tanggung jawabku telah selesai, aku menyatakan masuk Islam. Setelah itu Abul As keluar dari Mekah untuk menemui Rasulullah. Rasulullah SAW pun menerima dan menyambut kedatangannya serta menyerahkan kembali istrinya Zainab ke dalam naungannya. Di antara kemuliaan Abul As adalah apa yang disabdakan Nabi Muhammad berikut ini. Dia berbicara kepadaku, aku mempercayainya. Dia berjanji kepadaku, dia memenuhi janjinya. Namun kebahagiaan Abul As telah merasakan kesejukan sang istri tercinta setelah waktu perpisahan yang begitu panjang tidaklah berlangsung lama. Ia dapati lagi perpisahan berikutnya yang tidak mungkin lagi datang pertemuan berikutnya. Perpisahan itu ialah kepergian Zainab meninggalkan dunia ini. Tepatnya pada tahun 8 Hijriah. Sahabat Harapan yang dirahmati Allah, demikianlah kisahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.